kerja ternyata. Oke, aku langsung ya. IHSG hari ini masih sideways aja dan nggak usah mikirin IHSG. 3 hari perdagangan di bursa sepi, 8,09 triliun rupiah aja hari ini. 3 hari di bawah 10 triliun rupiah. Dan pergerakan IHSG ini turun tipis didorong oleh saham GoTo, itu turun 3,51% dan juga Bian turun 3,13%. Kita lihat aja GoTo. Terus ini Bian. Ya, jadi GoTo-nya gimana? Balik lagi, dia masih sideways, GoTo-nya masih sideways aja. Batasnya 104, di bawah 104 cow atau batasin resiko. Terus Bian Resources, sementara dia sideways, tapi sideways-nya dia ngebentuk higher low, jadi cukup menarik. Dan hari ini saham Big Caps Banking mulai aktif, jarang-jarang aktif Big Caps Banking ya. Jadi ini BMRI dulu nih, BMRI ini naik tapi dia masih sideways, jadi masih ngehold aja. Buat yang long term investing, buat yang trading sih nanggung sebenarnya, posisinya nanggung. Ini BCA beberapa hari kemarin mantul dari support dan ini naik bisa sampai 9.300 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, which is itu juga returnnya nggak terlalu banyak, tapi oke lah buat teman-teman yang masih pemula yang baru belajar trading. BBNI ini dia bakalan bisa sampai ke 9.300 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan juga. Trennya juga masih sideways, jadi 4 ini trennya masih sideways. Yuk kita move ke second liner banking yuk. Aku suka banget liatin BBTN ini karena dia secara teknikal dia lagi ketahan area support dan potensi mengalami pantulan technical rebound. Moving average-nya juga golden cross cakep di sini. Dan juga BBTN ini secara valuasi dia juga masih cukup murah dibandingkan dengan perbankan yang lainnya. Perbankan lain tuh udah agak-agak mahal sebenarnya. For big banks itu udah overvalued, cuman udah nggak undervalue ya. Ada yang fair value, ada yang overvalue, tapi masih bisa naik untuk for big banks. Nah ini BBTN ini dia ayah kapan laptop baru saya datang ya? Yang ini kayaknya udah harus mulai diwariskan ke anak-anak. Oke deh, ini BBTN dia turunnya lumayan signifikan. Dia turunnya lumayan signifikan buat BBTN ini. Nah, terus teman-teman perhatikan dia lagi di stage 1 pembentukan. Stage 1-nya ini dijelasin di masterclass super trader atau workshop super trader. Di area support. Sekarang lagi di area support dan potensi untuk mengalami penguatan atau perbaikan tren sampai level 1370-an dan seterusnya. Oke, kemudian kita akan review NISP. Ini juga fundamentalnya bagus, cuman dia naiknya udah lumayan banyak untuk NISP ini. Ya, jadi jangan dikejar sebenarnya. Kita buat trading jangka pendek udah terakhir hari ini. Kalau besok naik lagi jangan dikejar ya. Jadi hari ini naik, tapi secara jangka menengah itu dia volume dan juga harganya tuh udah mulai divergen. Breakout dari 1160 bakalan bisa sampai ke 1250-an, tapi jangka pendek aja gitu. Oke, terus kemudian kita akan review buat BNGA. Aku juga suka banget sama BNGA, tapi kalau aku bilang suka, cek dulu aku masuknya kapan ya. Aku masuknya udah lama buat BNGA. Ini portofolio MVest di BNGA ini dan masih ngehold. Jadi buat perbankan yang fundamentalnya cakep dan masih murah itu BBTN. Nah, oke, sekarang aku mau review buat perbankan yang lainnya. Ini ada Agro ini dia juga cukup menarik ya. Dia Agro ini dia bakalan bisa mengikuti teman-teman dari digital bank lainnya yang sudah mengalami recovery. Contohnya Arto yang udah recovery duluan. Ini perhatikan, Agro ini dia trennya tadinya turun kemudian jadi sideways dan berpotensi untuk mengalami rebound sampai ke level 440, bahkan bisa sampai ke level 460 untuk Agro ini. Terus kemudian selain Agro,
Kita mau review juga untuk Arto yang udah mulai recover. Nah, ini Arto ini menarik banget. Dia tuh ngebentuk inverse head and shoulders, udah breakout semua MA golden cross, dan juga ini secara pattern ini ada satu pattern kecil dia ngebentuk ascending triangle, atau kalau dilihat di sini ada tiangnya jadi pattern flag. So interesting, Arto bisa sampai ke 3940 atau 3670 sampai 3940 rentang waktu 1 sampai 3 bulan, kayaknya dalam 1 bulan pun bisa. Disclaimer on. Jadi M-Trade udah masuk dan udah ngehold Arto. Kita coba lihat Arto. Oke, 12 sampai 13%-an. Nah, terus kemudian selain Arto, kita juga mau lihat Cepin dan juga Japfa. Ya, jadi Cepin dan Japfa ini dia mengalami kenaikan dalam jangka menengahnya. Dia udah breakout dari resisten 5150, bisa naik sampai level 5450 sampai 5650 dalam jangka pendek. Jangka pendek itu kalau definisi saya kurang dari 1 bulan. Kemudian Japfa ini juga Arto cup handle miss weekly-nya ya, biarin aja. Weekly agak-agak nanggung. Kalau weekly ya kita ngelihatnya kadang daily, kadang monthly itu untuk yang jangka panjang. Nah, terus kemudian lihat Japfa ini di sini dia bakalan bisa naik sampai 1380 dan tinggal ngehold aja. M-Trade juga udah cuan di sini. Mari kita lihat Japfanya M-Trade udah cuan berapa? 16 sampai 17%. Oke, sekarang kita mau lihat apa lagi ya? PTBA. Mari kita lihat PTBA. PTBA masih bakalan ARB lagi nggak ya? Kalau ngelihat United Tractor kan kemarin ARB 3 kali, tapi dia ARB-nya masih 7,5%. Nah, ini sekali ARB itu 15%. Jadi kayaknya Senin itu udah mulai agak ketahan deh. Koreksinya atau turunnya tuh udah mulai agak ketahan. Kalaupun ARB lagi, Senin bisa jadi ARB yang terakhir. Nah, ini udah turun sekitaran 27%. Dari pembagian dividen kemarin tuh juga dividennya dia udah sekitaran 30-an% ya. Tapi jangan lupa ini ada yang punya modal di sini. Kalau seandainya dia kemarin udah dapat dividen, kita hitung dividen yieldnya yang dapat modal di bawah ya. Yang the best price ini di harga 2840. Seandainya ada yang punya dapat di harga 2840, kita coba hitung dividennya tuh kemarin 1094 dibandingkan dengan 2840 kali 100%, 38,5%. Jadi cara mikirnya gini, gampang. 38,5%. Ini 2940 di sini. Ya. Ini orang-orang yang beli di sini di 2840 sampai 2940 ini cuan 38%. Nah, kesimpulannya kemarin dia udah cuan dari dividen di sini, tapi di harga sahamnya dia belum kalau dihitung dari modalnya dia, ini dia belum rugi. Kita hitung dari sini. Nih, ini kalau jatuh ke harga tadi, ini dia baru rugi sekitaran 9%. Kalau misalkan dia modalnya dapat di bawah di sini, atau aku ambil yang best price-nya dia deh. Nah, ini dia ruginya sekitaran baru 5%-an aja. Kalau dibandingkan 27%, berarti masih untung sekitaran 21%-an. 27 dikurangin dengan 5,98 kan. Nah, kesimpulannya sebenarnya masih bisa turun. Kenapa? Masih bisa turunnya tuh karena masih ada orang-orang yang cuan dari modal bawah. Tapi udah nggak banyak gitu. Jadi kalau misalkan turun lagi sampai di bawah sini, kita hitung seandainya dia turun lagi ARB 15% itu sekitaran 2280. Boleh nggak nyerok di level 2280? Kita wait and see dulu, nunggu badainya berlalu dulu. Nah, tadi saya udah ngobrol dengan salah satu temen ya, dia bilang boleh nggak sih beli lagi di bawah 2280 kalau nanti dia ARB lagi terus disimpan buat tahun depan.
tahun depan kan dia bagi dividen lagi. Good idea. Cuman jangan lupa ya, dia ada fluktuasi juga, nggak akan langsung naik juga gitu. Jadi masih wait and see. Terus kemudian kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini UNTR yang dia udah jatuh berkali-kali, terus kemudian dia bertahan di area support di sini. Sempat bertahan sebentar, mantul. Nah, abis itu jatuh lagi. Nah, ini nggak tahu nih, dia bakalan lanjut jatuh lagi atau gimana gitu. Jadi intinya wait and see dulu aja. Kalau ditanya tertarik nggak nanti buy on weakness di bawah, tertarik aja gitu. Cuman kita wait and see dulu. ITMG Doit gimana kabarnya? Ini pattern kayak gini, ini ada plus minusnya. Ya, ini sebenarnya dia konsolidasi dan berpotensi untuk naik. Ini bagus membentuk higher low. Tapi perhatikan pattern ini adalah pattern inverse flag. Jadi kalau dilihat dari segini doang di bawah ini bagus. Tapi kalau dilihat dari atas nih jatuh kayak gini, ini inverse flag. Inverse flag tuh tanda kelanjutan arah turun. Gitu. Jadi kita masih nunggu konfirmasi dulu. Kita lihat ini dia ketahan di area 23700, apakah bisa bertahan di area tersebut atau justru malah dia akan breakdown dari area itu. Dan yang jelas ITMG batas bawahnya di 22.000, breakdown dari 22.000 bye-bye. Tapi selama di atas 22.000 dan di atas 23.700 itu masih cukup oke. Saratoga belum. Lagi bahas mining. Tadi ada yang minta dibahas ITMG, terus apalagi ya? Doit, si Doit gimana, udah boleh nyicil untuk invest nggak? Itu kita udah bahas berkali-kali sih, di invest juga udah dikasih tahu. Si Doit sih menarik kalau buat long term investing. Oke, sekarang aku bahas Doit dulu nih. Doitnya ini dia menarik dibandingkan dengan teman-temannya yang lain ya. Doit ini dia tidak semuanya batubara juga, ada kontraktor juga. Nyaris salah ngomong, mau ngomong kontraksi. Oke, ini triple bottomnya di sini, terus dia mulai ada mengalami perbaikan tren. Nah, Doit ini dia bakalan bergerak zigzag antara range 340 sampai 370 di sini-sini, dan dia bisa berpotensi menuju sampai 400-an dalam jangka waktu mungkin 3 bulan. Syaratnya dia nggak breakdown dari 340 itu. Oke, terus kemudian kita mau review buat Harum juga. Harum ini ada yang nanya Harum. Harum itu beberapa hari kemarin kita sempat masuk buat trading jangka pendek dan bisa turun sampai bisa turun dikit mungkin sampai 1400, 1385an itu support wajar, normal aja. Selama di atas 1385 nggak apa-apa. Oke, aku mau bahas Cepin dan Japfa yang hari ini tadi juga sempat breakout tapi false breakout, turun lagi gitu. Anyway, Mtrade masih punya Cepin dan Japfa. Kita coba lihat cuannya jangka menengah sekitar 5-7% Cepin, terus Japfa dia sekitaran 16-17%. Kita lihat Japfa gimana kabarnya. Japfa menarik teman-teman. Japfa ini dia lagi recovery, masa tren recovery banget, cuman naiknya agak kecepatan juga nih Japfa. Jadi dia akan ada sedikit konsolidasi. Yang penting Japfa di atas 1275 masih aman, masih oke. Oke, terus kemudian aku mau review, cepet banget ya kita reviewnya hari ini ya. Vibe liburan, ini yang nonton juga cuman 1.500an, biasanya udah mencapai 2.000. Mau tau nggak kenapa yang nonton naik lagi jadi 2.000-an? Karena para nyangkuters di GoTo itu udah mulai, tidak cuma di GoTo ya, banyak saham, Arto juga, banyak saham yang di bawah kayak Cepin, Japfa itu juga udah mulai recover. Jadi nyangkutersnya udah mulai lepas, jadi udah mulai rame lagi. Mulai nyimak lagi. Oke, mari kita lihat sekarang Bevin ya, dia lagi ketahan area support beberapa hari, dia bakalan konsolidasi. Hati-hati, yang ini bukan buat pemula, dan yang ini cakep Bluebird, dia mau bagi dividen juga, tapi nggak ada yang bisa ngalahin dividennya PTBA dan juga United Tractors. Bluebird tadi pagi breakout, padahal patternnya udah cakep banget, pennant gitu. Pennant itu kayak bendera ya, aku gambar nih patternnya nih, 1, 2, 3,
Tada, kayak gini nih. Ya, jadi ini Bluebird. Perhatikan di sini. Ini dia bakalan breakout dari level 2150 bisa sampai menuju level 2340-an. 2340 sampai level 2500 gitu ya. Jadi very beautiful pattern buat Bluebird, cuman M-Trade juga udah masuk dari angka berapa ya? 21 sampai 2190. Jangka menengah enggak deh. Jangka menengah di 1875. Let me check. M-Trade punya Bluebird di harga berapa? Makanya biar nggak ketinggalan peluang saham-saham yang bagus, langsung aja cus trading bareng dengan M-Trade, penasihat investasi berlisensi OJK ya. Jadi udah 14 sampai 15%-an. Bukan berarti kita nggak pernah rugi, kita ada rugi-ruginya juga kok. Nah, ini INKP, kita take profit jangka pendek tadi cuan. ISSP, MBMA, PNLF, impas-impas ada rugi tipis-tipis gitu ya. Terus ini yang ijo-ijo ini kita cuan-cuan lagi gitu. Kalau yang cuannya banyak biasanya jangka menengah atau strategi super trader. Buat kalian yang mau mengisi liburan belajar di masterclass super trader, langsung aja DM saya dengan kode ST, nama, email, dan WhatsApp. Atau bisa langsung menuju ke ellendesmay.com. Sorry, gak hafal URL-nya. _ super trader ellendesmay.com super trader. Oke deh. Jadi nanti ketemu URL seperti ini, landing page seperti ini. Jadi klik aja di sini untuk minta info atau daftar, oke ya? Sebentar, saya belum sempat bacain komen. Oke, GGRM mau bagi dividen. Mari kita lihat GGRM gimana kabarnya dia. Masih sideways aja, angka 27375 menjadi penentu. 27 atau 275 ini menjadi penentu ya. Jadi kalau selama masih di atas itu nggak apa-apa. Kalau udah di bawah itu hati-hati. Oke. Secara sentimen sektor batubara ini harganya kan udah murah banget. Nah, ini udah mulai ada sentimen positif. Cuaca panas ekstrim di China ini meningkatkan demand batubara. Ya, untuk listrik, untuk pendingin. Jadi permintaan batubara bakalan meningkat, harga batubara juga bisa naik. Terus yang menarik, ada berita yang lucu banget nih, konsernya Taylor Swift bisa menyelamatkan Amerika dari resesi. Kok bisa? Konser yang jadi Taylor Swift nih dia lagi roadshow, potensi menghasilkan duit tuh sekitaran 5 miliar US dollar atau 75,22 triliun buat ekonomi di Amerika. Wow. Ya, kamu mau nggak jadi Taylor Swift? Oke, ya jadi hal ini dampaknya gimana sih sebenarnya? Ini nggak dampak signifikan yang gimana-gimana gitu loh. Jadi ya sebenarnya Amerika kalau resesi pun nggak usah takut. Kenapa? Karena semuanya udah terantisipasi, terprediksi, dan bahkan sudah diharapkan, sudah expected ketika The Fed menaikkan suku bunga, perekonomian akan jadi melambat. Banyak orang yang akan berpikir untuk menyimpan uangnya mungkin di bank atau instrumen yang memberikan mereka return lebih tinggi gitu ya. Jadi misalkan di deposito. Tapi orang-orang yang mau ngutang, yang mau pakai duit utangan dari bank itu jadi menahan diri. Maka dari itu ekonomi jadi nggak terlalu panas. Ekonominya jadi agak-agak melambat sedikit gitu. Nah, maka dari itu resesi sudah jadi antisipasi, sudah di-expect. Nggak usah takut. Taylor suruh borong IHSG. Market kita itu size-nya sangat kecil, teman-teman, dibandingkan dengan US market. Itu bahkan keseluruhan market kita dibandingin dengan satu saham Apple aja. Correct me if I wrong ya. Setahu saya itu masih gedean marketnya Apple. Jadi apakah ini menjadi satu hal yang
negatif atau positif. Jadi hal yang negatif betul, karena marketnya jadi nggak efisien, gampang banget digerakkan oleh sekelompok orang tertentu yang punya duit. Tapi justru bisa menjadi positif. Kenapa? Karena pattern dari saham-saham super trader itu jadi gampang diprediksi, jadi gampang diikutin gitu. Kalau saham Amerika lebih liquid, dia lebih susah antisipasi untuk pattern super tradernya. Logikanya gimana? Logikanya semakin liquid saham tersebut, semakin banyak jumlah saham yang beredar, pemainnya juga makin banyak ya. Jadi pemainnya makin banyak, dan semakin besar satu market, itu institusinya juga makin banyak, mereka mengambil keputusan yang berbeda-beda. Sedangkan kalau di Indonesia nggak terlalu banyak, jadi justru malah gampang diprediksi secara teknikal gitu. Market Apple udah tembus 2 triliun US dollar. Kalau uang kita belum 100 miliar, market 8 triliun terhitung besar, kata Chang Jong An. Lucu. Oke. Demas bakalan bagi dividen, come date-nya hari ini 27 Juni, jadi besok Demas bakalan bisa turun, lumayan gede 5,78%. Terus yang gede lagi itu LSIP 5,14% di 3 Juli. Sedangkan ada ULTJ itu tanggal 27 Juni, MAPI 28 Juni, MAPA 28 Juni, itu angkanya kecil-kecil, di bawah 2% semuanya, bahkan 0,6% dividen yield-nya. Nah terus apa yang gede lagi? Ada S Hardware, be very careful, 4 Juli S Hardware. Kalau aku sih, aku biarin aja. S Hardware ku memang untuk long term investing. Dan bukan untuk tujuan dividen investing sebenarnya, tapi aku dapat dividen ya, cuan-cuan dividen ya oke aja lah, aku punya modal bawah. Dan aku udah cerita beberapa kali, aku sempat bikinin konten juga roller coaster waktu aku ngehold S Hardware waktu itu. Gudang Garam tanggal 7 Juli itu ada come date sekitaran dividen yieldnya 4,3% jika dibandingkan dengan harga hari ini. Jadi setelah itu bisa turun. Kemudian Pakuwon kecil 1,63%, Indofood 3,48%. Yeay, aku dapat dividen banyak. Besok bursa libur, yes, besok bursa libur sampai dengan hari Senin nanti baru buka. Jadi teman-teman kalau mau traveling, mau liburan, ya nggak perlu lihat market lagi. Termasuk saya lihat market itu sebenarnya hiburan, seneng gitu. Jadi kalau market nggak buka, kadang-kadang gimana juga gitu. Tapi kadang-kadang perlu untuk ini ya, kita liburan, refresh apa ya? Anyway, bukan healing sih, supaya bisa berpikir lebih baik lagi. Petro, dia bakalan akuisisi perusahaan tambang batu bara. Kita lihat Petro gimana kabarnya. Biarin aja dulu, masih trennya turun kayak United Tractor. Liburan kemana? Ke Bali dong, setahun sekali minimal harus ke Bali. Ke Bali enaknya bikin gathering nggak ya? Nggak ada timnya di sana. Aduh lapar. Gimtial, aku kerja di sekuritas, tiap hari lihat chart. Aku kerja di Mtrade, tiap hari lihat chart juga, seneng sih. Yang bikin nggak seneng apa ya? Seneng aja sih, nggak ada yang nggak seneng. MTech borong lagi saham Omni Hospital atau beli lagi saham Same. Kita lihat MTech, apa kabarnya MTech? Beberapa hari ini udah sempat naik. Ada IPO Jumbo Aman Mineral, beautiful. Akra please, sebentar ya, sabar ya, bikin di Bali. Vote dulu deh, nanti aku udah bikin di Bali, nggak ada timnya, repot-repot, mau family time, abis itu nggak ada yang datang lagi. Ada sih, pasti ada yang datang sih, cuman let me think dulu ya, aku ngobrol sama my husband dulu, oke nggak? MTech, iya, ini di area support 700, cakep, dia lagi reverse potensi, jadi nyusul Arto. Anyway, beautiful, MTech. Mtrade dan MTech tidak ada hubungan meskipun namanya sama. Mari kita lihat MTech. Jangka menengahnya pas di harga-harga sekarang ini. Kita masih ngehold.
offline di Bali. Offline di Bali. Ada yang minta offline di Bali. Aku lagi mikir dulu. Bali ya. Balinya di mana ya enaknya? Terus tempatnya di mana dong? Ada nggak yang mau sediain tempat cafe gitu? Kita ngumpul ngobrol doang. Nggak perlu presentation. Ngobrol-ngobrol doang udah cukup. Let me think. Tapi nggak janji ya. JP Morgan. Ada yang buang saham GoTo, mungkin investor-investor yang udah punya modal bawah, investor awal. Tapi JP Morgan ini dia masih akumulasiin, masih beliin saham GoTo terus sampai pekan lalu. Nah, ini kepemilikan saham GoTo dan reksadana oleh ETF grupnya JP Morgan. Aku mau kasih lihat ke kalian. Bentar ya, sabar ya. Sabar. Aku besarin dulu gambarnya karena di sini gambarnya kecil. Kalian nggak kelihatan. Aku gedein dulu. Sebentar ya. Wait, hilang malan. Oke deh, ini dia. Tuh, lihat tuh. Jadi kepemilikannya tuh naik lumayan signifikan sejak Maret 2023 sampai Juni 2023. Para nyangkuters GoTo, masih ada harapan buat kalian. By the way, GoTo ada pengembangan, dia kerjasama dengan Toba, ya. Terus untuk electric vehicle, kemudian ada perubahan BOD, Pak Patrick Waluyo masuk jadi direkturnya. Dan kemarin ada sentimen positif, let me check GoTo ya. Aku lupa ingat, ada satu sentimen positif buat GoTo. Ini bukan jadi rekomendasi buat beli, enggak. Cuman aku mau kasih tahu ini buat kalian para nyangkuters tuh, kayaknya GoTo nih ada sentimen positif buat dia recovery. Oh ya, dia mau ada private placement. Private placement itu apa sih? Private placement itu adalah penerbitan saham baru kayak right issue gitu, tapi nggak dijual ke publik, dijualnya ke orang-orang tertentu aja yang memang udah ya orang-orang yang khusus gitu ya, yang dapat penawaran khusus. Jadi sekitar 118 miliar 436 juta 392 950 saham melalui private placement. Semoga bisa jadi sentimen yang positif. Aku agak nggak suka sebenarnya kalau perusahaan tuh menerbitkan saham baru lagi, karena jadi makin banyak jumlah saham yang beredar gitu. Supply semakin besar, demand-nya juga harus lebih besar kalau mau dia naik. Itu dia, ada yang bilang CR-less, padahal nggak ada yang ngangkut di GoTo. Ada sih, JP Morgan, investor-investor gede. Semoga harapannya sih lebih banyak yang ngangkut lagi. Akra TLKM. Bentar ya. Oh ya, aku mau bahas BBTN. BBTN itu menarik karena dia hampir memenuhi target kasa terhadap dana pihak ketiganya. Ini bagus buat BBTN. Aku mau review TLKM dan Akra. A beautiful pattern buat TLKM, buat yang investing, yang belum punya barang nih dikasih kesempatan. Udah gitu aja. Akra, aku mau bahas Akra. Akra M-Trade habis cut loss nih ya. Jadi ya cut loss normal-normal aja lah, bisa sampai 1350 turunnya. Wait and see, untuk ada peluang masuk lagi. Akranya bakalan sideways. Udah naik ketinggian di tahun 2022 kemarin. Mau lihat chartnya di 2022 gimana? Ketika yang lain lagi diem-diem nih, Akra nih naik tinggi banget nih. Jadi let me Tadadadada. 488% dari bottomnya di November 2020 kemarin.
Jadi udah naiknya lumayan tinggi, kita wait and see dulu aja. Dia konsolidasinya range-nya gede, bentar ya. Dari 1300 sampai 1650. 1300 sampai 1650. Sampai segini. Tada, gitu. Oke deh, teman-teman. Aku mau packing atau aku mau bobo aja ya? Kayaknya bobo aja deh. Happy long weekend semuanya. Besok kita masih kerja juga di M-Trade. Jadi aku berangkat sore ke Bali, paginya kita masih kerja. Kerja ngapain sih? Marketnya tutup, kita mau evaluasi dong. Materi-materinya M-Fest, ini terlalu berat nggak sih buat pemula? Gimana kita simplify, gimana kita rapiin customer journey, journey belajarnya. Kalau M-Fest kemarin pakai Google Drive, sekarang kita nggak pakai Google Drive lagi ke depan. Kita lagi mau rapi-rapi biar experience belajarnya makin sip. Thank you semuanya, salam profit, good night. Jangan lupa kalau mau belajar analisis teknikal dan juga cara trading ala saya di Masterclass Super